Halo semuanya, perkenalkan namaku Muhammad Rihan Atala, NDH 11 dari Angkatan 2 Kelompok 2, peserta Latsar CPNS tahun 2023, gelombang 1 dari Mahkamah Konstitusi. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan visualisasi dalam upaya membangun budaya berakhlak dalam melaksanakan tugas sebagai aparatur sipil negara, berdasarkan nilai-nilai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berorientasi pelayanan. Dalam membangun nilai berorientasi pelayanan, setiap pelaksanaan tugas aparatur sipil negara diharuskan untuk selalu memberikan pelayanan yang prima, serta mengedepankan kepentingan publik demi kepuasan masyarakat. Sebagai supporting unit Mahkamah Konstitusi, upaya yang saya lakukan dalam membangun budaya ini diantaranya menerima telepon dengan ramah terkait permasalahan peralatan komputer ataupun IT dari para pegawai Mahkamah Konstitusi. Kemudian, berusaha membantu dan bersikap dapat diandalkan terkait tambahan pekerjaan mengenai pendataan kondisi peralatan video conference Mahkamah Konstitusi di berbagai universitas dan desa konstitusi. Di samping nilai berorientasi pelayanan, ASN juga perlu menanamkan sikap akuntabel. Dalam hal ini, ASN dituntut untuk melaksanakan pekerjaannya dengan sikap jujur dan disiplin, bertanggung jawab, serta berintegritas tinggi. Dalam hal ini, yang saya lakukan adalah memproses kwitansi pembayaran atas belanja operasional unit kerja dalam aplikasi keuangan dengan cermat, tepat, dan akurat. Kemudian, menjaga barang milik negara dengan contoh menyimpan dan merapikan kembali serta menggunakan dengan baik peralatan-peralatan kantor, kemudian dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang dipunya. Menjadi ASN yang profesional harus memiliki sikap kompeten, yakni terus berkembang dan meningkatkan kompetensi serta memberikan hasil yang terbaik yang dapat saya gambarkan dalam hasil pengerjaan penginputan kwitansi, penggunaan akun, jenis pembayaran yang tepat dan akurat dalam aplikasi keuangan, serta meningkatkan pengetahuan akan undang-undang mengenai pengelolaan keuangan pada satuan kerja, serta informasi seputar hasil persidangan Mahkamah Konstitusi. Kemudian, setelah seorang aparatur sipil negara sudah dapat memahami tugas dan fungsi dalam menjalankan tugasnya, ASN juga harus dapat menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan dan nyaman, sehingga dapat meningkatkan kinerja pribadi maupun unit kerja. Hal itu dapat diwujudkan dalam menjaga keakraban antar pegawai dengan saling bertegur sapa, bercengkrama, dan saling menolong antar pegawai dalam segi pekerjaan atau bantuan lainnya, serta saling menghargai perbedaan yang tercipta di unit kerja. Mencintai tanah air dan memiliki pengetahuan kebangsaan yang luas dapat menjadi modal dasar seorang aparatur sipil negara dalam mewujudkan sikap loyal yang akan berorientasi menjadi rasa cinta terhadap profesi dan negaranya. Dengan sudah adanya modal tersebut, aparatur sipil negara diharapkan dapat menjadi contoh untuk dapat mematuhi dan taat pada aturan-aturan yang berlaku, dimulai dari peraturan tentang seragam pada instansi masing-masing yang menjadi hal yang paling mendasar, yang kemudian peraturan perundang-undangan yang memprioritaskan kepentingan bangsa dan negara. Sebagai generasi muda dan generasi penerus bangsa, sudah menjadi tugas kita untuk terus berkembang dan meningkatkan kemampuan yang kita miliki dalam era modernisasi pada saat ini. Transformasi digital yang begitu hebat membuat kita harus aktif dalam menginisiasi inovasi-inovasi yang kita ciptakan. Dalam hal ini, digitalisasi dalam memperlancar pelaksanaan dan penyelesaian tugas serta pendataan yang terwujud dalam aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis atau SIKD dan menjadi wadah untuk kita menciptakan kreativitas dan inovasi-inovasi berikutnya. Menciptakan lingkungan kerja yang kolaboratif dengan menjalin hubungan dari berbagai pihak, dari internal maupun pihak eksternal. Jalinan hubungan yang luas ini dapat memberikan kesempatan dalam keikutsertaan dan kontribusi serta menjadi nilai tambah. Kemudian, hal ini juga dapat membantu pemanfaatan sumber daya yang maksimal dengan tujuan yang telah disepakati bersama. Hal ini tergambarkan dari diskusi dari berbagai pihak dengan latar belakang yang berbeda sehingga memiliki pandangan yang terbuka dan hasil yang luas.
Sampailah kita di penghujung video beserta ketujuh nilai-nilai ASN berakhlak dan upaya saya dalam mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam melaksanakan tugas sebagai ASN. Diharapkan kita semua dapat menjadi ASN yang berakhlak dan dapat mengaplikasikan nilai-nilai ASN tersebut. Sekian dari saya, Muhammad Rihan Atala. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai berjumpa di kesempatan berikutnya.